Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lingkungan. Perkenalkan, saya Rano Manani Rahman. Saya adalah dosen program studi Teknik Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Untuk semester genap, saya dipercayakan mengampu mata kuliah remediasi badan air dan pesisir. Adapun kode mata kuliah remediasi badan air dan pesisir adalah EFA 64028. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, diprogramkan di semester 4 dengan bobot 3 SKS tanpa praktikum. Pada mata kuliah ini dibebankan pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 capaian pembelajaran, dimulai dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Mata kuliah remediasi badan air dan pesisir memiliki 7 CPMK, di mana harapan kami setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu yaitu 1. Mampu mengidentifikasi penyebab adanya pencemaran badan air dan mendesain sistem pengendaliannya serta upaya pemilihannya. Kedua, mampu menentukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, badan air dan pengolahan wilayah pesisir. Yang ketiga, menguasai metode pengendalian pencemaran badan air dan pesisir berdasarkan karakteristik dan potensi sumber-sumber pencemar. Keempat, mampu memilih dan menerapkan teknologi yang sesuai untuk pemulihan lingkungan yang tercemar. Kelima, mampu menjelaskan mengenai definisi dan karakteristik tambang dan migas. Yang keenam, mampu mengidentifikasi komponen-komponen minyak bumi dan hasil olahan minyak bumi serta proses pengolahannya. Yang ketujuh, mampu menentukan teknologi remediasi lahan bekas tambang dan migas. Nah, dari 7 CPMK tadi dibuat menjadi 16 sub CPMK yang masing-masing sesuai dengan materi yang diajarkan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas terkait dengan lingkungan badan air dan pesisir yang meliputi karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik biologi, serta keanekaragaman hayati. Sumber-sumber jenis pencemar serta dampaknya, transformasi pencemar, metode pengendalian pencemar, teknologi pemulihan badan air dan pesisir, manajemen wilayah pesisir bangunan pantai, pengolahan sumber daya alam wilayah pesisir, serta regulasi pengendalian pencemaran badan dan air. Dan diharapkan mahasiswa juga mampu memahami jenis-jenis dan karakteristik limbah tambang, kegiatan-kegiatan penyebab kerusakan lahan, komponen-komponen minyak bumi, hasil olahan minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, teknologi remediasi lahan bekas tambang dan migas, serta penentuan teknologi remediasi yang tepat. Bahan kajian dari mata kuliah ini ada 10, yaitu 1. Karakteristik lingkungan badan air dan pesisir. Yang kedua, identifikasi sumber pencemaran dan metode pengendalian pencemaran badan air dan pesisir. Yang ketiga, jenis-jenis teknologi pemulihan pencemaran badan air. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir. Yang kelima, regulasi pengendalian pencemaran badan air dan pesisir. Yang keenam, definisi dan karakteristik tambang dan migas. Yang ketujuh, komponen-komponen minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Yang kedelapan, proses pengolahan minyak bumi. Yang kesembilan, teknologi remediasi lahan bekas tambang dan migas. Dan yang kesepuluh, penentuan teknologi pemulihan lahan yang sesuai dengan tingkat kerusakan. Metode perkuliahan yang kami gunakan dalam mata kuliah ini yaitu pertama, dengan metode ceramah, dengan harapan mahasiswa mampu memahami materi dan bisa memperoleh wawasan dari materi yang diajarkan. Yang kedua, metode diskusi, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok bersama-sama untuk mengerjakan suatu tugas kelompok. Dan yang ketiga adalah tanya jawab. Adapun sumber pustaka untuk pembelajaran berupa buku, jurnal, website, serta sumber-sumber lainnya termasuk teknologi terbaru serta video kasus tentang remediasi badan air dan pesisir. Untuk interaksi selain di ruang kelas, mahasiswa dapat bertanya dan diskusi secara kontak pribadi, di mana mahasiswa dapat bertanya atau berkomunikasi melalui WhatsApp dan jalur lainnya. Kemudian model yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah problem based learning atau studi kasus.
Dalam hal ini, mahasiswa diberikan contoh kasus untuk didiskusikan bersama kelompoknya tentang kasus pada badan air dan pesisir serta bagaimana solusinya. Harapannya, mahasiswa dapat mengetahui kasus-kasus yang ada pada badan air dan pesisir dan bagaimana solusinya sehingga hal tersebut dapat dikendalikan. Pada akhirnya, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi mereka juga belajar dari kasus yang ada, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian, sistem penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 10% tugas, 20% aktivitas mahasiswa di kelas, 30% nilai ujian tengah semester, dan 40% nilai ujian akhir semester. Nilai hasil semester dapat diakses oleh mahasiswa melalui akun Syakat dari Universitas Halualeo. Sistem penilaian yang transparan memudahkan mahasiswa untuk dapat mengkonfirmasi jika nilai tersebut ada yang tidak sesuai. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengakses materi kuliah melalui sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA Universitas Halualeo. Caranya, mahasiswa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian, memilih mata kuliah remediasi badan air dan pesisir untuk mengakses materi perkuliahan atau informasi lainnya. Baiklah, berikut video terkait dengan pembelajaran mata kuliah remediasi badan air dan pesisir yang kami lakukan secara tatap muka. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat semua ya? Oke ya, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan mengisi kehadiran kalian, absensi kehadiran yang telah diberikan link oleh ketua tingkatnya. Saya persilakan kurang lebih sekitar 1,5 menit. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita juga harus berdoa. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan merefleksi dulu bagaimana tentang perkuliahan kita yang minggu lalu. Karena hari ini kita adalah pertemuan keempat, di mana lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin ada dari mahasiswa yang bisa sedikit mengulaskan tentang materi minggu lalu. Ada yang bisa? Oke, silakan sebutkan nama dan ini ya. Berdiri deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan memaparkan materi tentang pembahasan minggu kemarin, yakni tentang pencemaran. Mana dapat kita ketahui bahwa pencemaran itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Di mana pencemaran itu sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air itu sendiri adalah seperti limbah cair domestik, limbah dari industri, dan limbah pertanian. Dan akibat dari pencemaran air itu sendiri adalah terjadinya gangguan pada kulit dan gangguan pada pencernaan. Baik, cukup ya. Ada lagi yang bisa menambahkan teman-temannya untuk materi minggu lalu ya? Silakan berdiri, sebutkan nama dan ininya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakir dengan NIM S1211053. Jadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan
lighting saya tentang materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu telah dijelaskan juga tentang cara mengurangi ataupun penanggulangan pencemaran lingkungan. Salah satunya itu adalah memperkuat regulasi hukum lingkungan, yang dimana pemerintah harus membuat peraturan-peraturan terikat untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, yang kedua, pemerintah juga harus memperkuat atau memperbanyak adanya transportasi ramah lingkungan agar transportasi pada umumnya itu tidak mengganggu pencemaran lingkungan. Serta selain itu Pak, ada penanggulangan secara pribadi, yang dimana salah satunya adalah kita terapkan kesepian. Dan kedua itu kita menggunakan transportasi alternatif, dan yang ketiga itu kita berusaha untuk menggunakan produk yang bisa dibilang adalah produk berkelanjutan agar yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik. Ya, terima kasih ya. Berikan aplaus kepada teman kalian. Ya, memang jadi artinya bahwa materi yang minggu lalu saya ajarkan itu berarti bisa diketahui dan bisa dicari caranya bagaimana supaya tentang pengelolaan lingkungan kita. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teknologi remediasi lingkungan. Jadi setelah terjadi pencemaran, maka bagaimana pencemaran itu akan dikendalikan. Nah, dalam materi ini, sebelum kita memulai, saya akan memberikan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini dan manfaatnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan bahwa mahasiswa mampu menganalisis jenis teknologi remediasi badan air dan pesisir. Yang kedua, mampu mengidentifikasi metode remediasi yang tepat. Dan ketiga, mahasiswa menguasai teknologi remediasi terkini baik secara in situ maupun ex situ. Yang berikutnya adalah manfaat yang didapatkan dari pelajaran ini, mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu dapat mengetahui pemilihan teknologi yang tepat, sehingga dengan kemampuan untuk itu bisa mahasiswa memilih metode yang paling sesuai untuk mengatasi masalah pencemaran air dan pesisir. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk efektivitas penanganan pencemaran, di mana dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode remediasi, maka mahasiswa dapat mengevaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing metode dalam menangani pencemaran air dan pesisir. Yang ketiga, manfaatnya adalah pengembangan solusi inovatif, yaitu analisis teknologi remediasi. Ini mahasiswa dapat berpikir secara kreatif dalam mengembangkan solusi inovatif untuk masalah pencemaran air dan pesisir. Dan yang keempat itu adalah peningkatan keberlanjutan lingkungan, di mana mengidentifikasi metode remediasi yang berkontribusi pada upaya keberlangsungan suatu wilayah daerah perairan atau badan air. Dan yang terakhir adalah pengembangan karir profesional, di mana memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi terbaru dan memberikan keuntungan kompetitif dalam dunia kerja serta peluang karir yang lebih baik. Jadi itulah manfaat yang akan kita dapatkan untuk mempelajari mata kuliah ini. Baik, kita beranjak ke jenis-jenis teknologi remediasi. Itu ada teknologi remediasi secara fisika, kimia, dan biologi. Remediasi fisika yang disebut dengan stabilisasi dan solidifikasi. Nah, mungkin ada yang sudah membaca kira-kira apa itu stabilisasi atau solidifikasi tanah. Ada yang tahu? Silakan. Ya, berdiri. Langsung saja. Jadi untuk solidifikasi atau stabilisasi tanah itu merupakan teknik mereduksi potensi bahaya limbah dan tidak merubah sifat fisiknya. Ya, oke ya, betul ya, bahwa solidifikasi tanah adalah pengolahan kontaminan organik dengan formula semen yang disebut dengan proses stabilisasi solidifikasi. Dinilai lebih kompleks jika dibandingkan dengan kontaminan organik. Nah, ketika level rendah dari kontaminan organik dapat diolah menggunakan SS, jadi banyak material organik karena kenapa kontaminan organik itu harus dikecilkan? Karena kontaminan organik ini akan memperburuk atau akan mengganggu daripada proses SS, sehingga perlu dikurangi daripada material organiknya. Nah, pada hasil penelitian kami yang kami lakukan juga bahwa
kami menggunakan stabilisasi solidifikasi tailing atau dari traditional gold mine itu dengan menggunakan portal semen, di mana pada hasil yang investigasi sebelumnya bahwa kita mencoba menggunakan optimal semen Portland dengan tailing dengan perbandingan 0 sampai 100, di mana kita mendapatkan hasil bahwa dengan penggunaan proses stabilisasi semen dengan semen Portland dengan tailing itu yang mengandung merkuri, di mana pada angka perbandingan 10 banding 90 bahwa itu memiliki uji kuat tekan 257 ton per meter bujur sangkar dan uji TSLP sebesar 0,069 mg per liter, di mana hasil ini sesuai dengan kualitas US EPA sebesar 35 ton per meter bujur sangkar, dan hasil uji TSLP itu memenuhi standar peraturan pemerintah RI nomor 101 tahun 2014 sebesar 0,5 mg per liter. Artinya apa? Artinya bahwa dengan solidifikasi stabilisasi menggunakan semen Portland dicampur dengan tailing yang mengandung merkuri itu dapat menstabilisasi suatu pencemaran yang diakibatkan oleh merkuri. Tidak sampai di situ saja, kami juga mencoba melakukan suatu penelitian tentang penggunaan daripada Portland semen dengan tanah soil atau tanah trust, di mana hasilnya pun juga sangat memuaskan karena pada saat melakukan stabilisasi dan solidifikasi itu bahwa hasil daripada uji kuat tekan dan hasil uji TSLP-nya itu memenuhi syarat sebesar 3,5 kg per cm kubik, di mana juga hasil TSLP-nya itu sebesar 101 tahun 2014 itu sebesar 0,5 mg per liter. Tidak sampai di situ lagi, kita lagi menguji apakah proses stabilisasi ini sudah sesuai. Kita lagi mengujikan bagaimana penerapan uji menggunakan fly ash atau abu terbang, di mana hasil diperoleh bahwa komposisi fly ash ini dengan optimum 10 banding 9, di mana didapatkan suatu uji yang memenuhi baku mutu sebesar 35 ton per meter bujur sangkar, dengan juga memenuhi daripada hasil uji TSLP 0,5 mg per liter. Dan penelitian yang terakhir yang kami lakukan itu dengan menggunakan suatu solidifikasi merkuri menggunakan Portland semen dengan trasol juga, itu juga menghasilkan suatu kondisi di mana proses stabilisasi solidifikasi itu bisa dilakukan dengan haji uji TSLP dan haji ukur tekan yang sangat memuaskan. Begitupun pengujian dengan menggunakan usin trasel juga sama, bahwa beberapa penelitian kami yang lakukan itu yang sudah terindeks Scopus maupun terindeks internasional, terindeks Sinta, bahwa memang hasil uji solidifikasi dan stabilisasi ini sangat memenuhi untuk dilakukan dengan metode menggabungkan sifat-sifat daripada sementasi dengan meloloskan hasil uji TSLP atau Toxicity Characterization Procedure dengan uji kuat tekannya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa proses stabilisasi solidifikasi adalah proses yang lumayan baik untuk dilakukan. Oke, ya kita masuk ke remediasi kimia. Remediasi kimia itu adalah salah satunya presipitasi, di mana ini adalah proses pembentukan endapan. Jadi terjadi endapan dari bahan-bahan terlarut dan tersuspensi dalam air dengan penambahan bahan kimia. Nah, tujuan daripada pembentukan presipitat ini adalah untuk memudahkan bahan-bahan tersebut itu dia bisa mengendap sehingga kadarnya di dalam air itu menjadi berkurang. Nah, ini ada beberapa macam presipitasi, itu adalah presipitasi dengan basa atau hidroksida, presipitasi dengan sulfida, dan presipitasi dengan hidroksida dan sulfida. Ini adalah prosesnya, di mana pertama adalah solution with dissolved target salt, di mana dia dimasukkan addition. Habis setelah itu dia akan terjadi suatu saturation. Habis itu partikel itu cluster terbentuk suatu agregat dan terjadi presipitasi dan settling atau pengendapan, sehingga kita dapat membedakan antara surfactant removal dan bahan-bahan yang tercemar. Nah, presipitasi itu biasanya dengan basa atau hidroksida. Juga bahan kimia yang biasa digunakan adalah kapur, terus juga CaO2, sodium hidroksina atau soda kaustik, NaOH, juga bisa menggunakan MgO dan lain-lain, berdasarkan hasil dari penelitian beberapa penemu dari Esmeli dan Meber dan Hosseini tahun 2005. Nah, presipitasi dengan sulfida ini adalah satu presipitasi yang merupakan proses efektif untuk pengolahan ion logam berat yang berbahaya. Nah, salah satu keuntungan dari penggunaan sulfida ini adalah kelarutan dari endapan logam sulfida lebih rendah dari hidroksida. Nah,
Proses pengendapan dengan sulfida ini dapat digunakan pada rentang pH yang lebih luas dari berbagai presipitasi menggunakan basa. Dan contoh presipitasi ini dengan hidroksida dan sulfida itu logam berat dapat diendapkan dengan single presipitasi dan atau combine presipitasi. Dan ini telah kami lakukan di suatu penelitian di mana penelitian kami adalah spesifikasi of mercury kontaminan yang dihasilkan pada pertambangan emas tradisional, di mana kita mencoba untuk melakukan presipitasi merkuri dengan menggunakan ion-ionnya, yaitu dengan menggunakan larutan natrium sulfida, dan di mana ternyata dia bisa menghasilkan yang namanya merkuri sulfida berwarna hitam yang stabil. Jika dibandingkan dengan sulfida sulfur, lebih direkomendasikan untuk menstabilkan merkuri pada 5 taling. Artinya, dengan proses presipitasi yang kami lakukan dengan percobaan daripada menambahkan natrium sulfida, bahwa betul-betul terjadi presipitasi yang dialami oleh merkuri menjadi merkuri sulfida atau HGS. Nah, sekarang kita masuk ke remediasi biologi. Mungkin ada mahasiswa yang tahu apa saja atau sebutkan salah satu saja proses daripada remediasi biologi. Ada yang tahu? Ya, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Gabriela Bertodia dengan NIM S1 nomor 38. Jadi salah satunya itu fitoremediasi, yang dimana itu dia menggunakan tumbuhan sebagai alat untuk membersihkan atau mengontrol dari misalkan dari kontaminan antara logam dan partikel dari kayak minyak seperti itu. Kayak contohnya fitoremediasi itu banyak digunakan untuk menyisihkan dari logam dari merkuri sendiri. Oke, baik ya, tepat sekali ya. Salah satunya adalah proses fitoremediasi, di mana kita menggunakan tumbuhan itu sebagai media untuk mengurangi daripada logam berat atau sejenisnya. Di mana fitoremediasi ini adalah menggunakan tumbuhan untuk membersihkan dan mengontrol berbagai macam jenis kontaminan seperti logam, pestisida, dan minyak. Nah, metodenya fitoremediasi ini itu bisa berupa fitostabilisasi dan fitoekstraksi, terus ada fitovolatilizasi, fitodegradasi, ada fitodegradasi, fitofiltrasi untuk kontaminasi organik. Nah, salah satu adalah fitoekstraksi, yaitu merupakan tanaman ini menyerap unsur logam dan bahan pencemar lain tanah. Ini biasanya ini memang salah satu sifat yang dimiliki tumbuhan, apalagi dalam proses fitoremediasi terjadi fitoekstraksi, di mana tumbuhan itu dia dapat menyerap logam berat melalui akarnya, sehingga terjadi suatu metode yang banyak digunakan, yaitu fitoekstraksi. Berikutnya adalah fitostabilisasi, di mana merupakan penempelan zat-zat kontaminan pada akar atau tidak mungkin terserap dalam batang. Jadi dia hanya kontaminan itu menempel pada akar. Yang kedua itu fitovolatilizasi, di mana proses ini menarik dan transpirasi dari zat kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang lebih menjadi larutan terurai sebagai bahan yang tidak berbahaya lagi. Selanjutnya akan dilempar ke atmosfer. Biasanya dia dalam proses fotosintesis. Nah, berikutnya lagi ada fitodegradasi, di mana proses yang dilakukan tumbuhan untuk menguraikan zat kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang kompleks menjadi bahan yang tidak berbahaya dan lebih sederhana berguna bagi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Nah, sedangkan rizodegradasi adalah penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas mikroba yang berada di sekitar akar tumbuhan, misalnya ragi, fungi, dan bakteri. Ini sudah ditemukan dari USEPA berdasarkan dan Priyato dan Prayitno. Terus yang berikutnya adalah rizofiltrasi, merupakan proses yang melibatkan penggunaan tanaman, terutama tanaman perairan, untuk menyiram logam dan bahan pencemaran dalam lingkungan. Kumar dan Chandra, Dorinva dan Lia dan Chow. Nah, hal ini juga kita telah lakukan penelitian oleh mahasiswa, di mana pada saat itu kami melakukan penelitian itu untuk mengurangi kandungan fosfor di Sungai Wanggu, Kota Kendari dengan menggunakan konsumsi wetland. Ternyata memang dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pada kadar daripada fosfor itu dapat turun sekitar 80%, di mana dengan menggunakan jenis tanaman yaitu tanaman kayu apu atau Eichhornia crassipes, di mana dia dapat menurunkan sekitar 80%, sedangkan untuk tumbuhan tanaman kangkung air, itu dia dapat menurunkan sebesar 86%, sehingga penelitian ini berhasil bahwa ternyata penggunaan tanaman sebagai media remediasi atau teknologi remediasi itu sangat baik, terutama untuk daerah-daerah
perairan yang menggunakan tumbuhan sebagai proses untuk penurunan daripada program berat. Baik, demikianlah materi dari awal tentang jenis-jenis teknologi remediasi yang digunakan saat ini. Jadi sebelum saya mengakhiri metode ini untuk melanjut ke tugas yang sudah berikan, mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya tentang materi yang telah diajarkan. Silakan cowok dulu ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yusuf Ramadan dengan NIK 1212294. Pertanyaan saya Pak, bagaimana memilih tanaman yang cocok sebagai agen fitoremediasi Pak? Baik. Ya, bagaimana memilih tanaman sebagai agen fitoremediasi itu sebenarnya setiap tanaman itu memang dia banyak digunakan sebagai tanaman fitoremediasi. Jadi kita tinggal memilih saja jenis tanaman apa, baik itu tanaman yang di air ataupun tanaman yang ada di daratan. Tadi tergantung tanamannya apa, karena semua tanaman itu memiliki kemampuan dalam fitoteknologi, terutama sebagai fitoakumulator untuk tumbuhannya. Jadi tanaman itu bisa saja kalian pilih, baik itu tanaman yang di air ataupun tanaman yang di daratan. Tetapi itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika tanaman itu digunakan sebagai fitoremediasi, maka dia akan melihat kemampuan masing-masing tanaman itu, karena kemampuannya itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, jadi jenisnya ada banyak, yang penting selama tidak menggunakan tanaman yang konsumtif untuk manusia ataupun beberapa hewan. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, karena kita adalah di mana program based learning ini kita harus melakukan suatu kegiatan kelompok. Jadi saya telah memberikan sesuai dengan kegiatan selanjutnya itu, bahwa kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini adalah diskusi untuk dibagi beberapa kelompok untuk memecahkan suatu masalah dari video yang ada. Nah, silakan untuk melaksanakan itu, silakan scan barcode yang sudah saya berikan ke ke ketua tingkat untuk di scan, dan kelompoknya sudah dibagi berdasarkan pembagian sebelum yang saya lakukan, dan habis itu saya berikan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menjawab dan pertanyaan yang ada di sini. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan keluarga dari kelompok 1 yang akan saya bahas dari video yang kami bersama dan diskusikan bersama. Dari Indonesia bebas narkoba. Langsung saja untuk menggunakan waktu pencemaran daerah pesisir yang baru disampaikan oleh Dalam rangka untuk menguji kalian punya pengetahuan tentang materi yang telah saya ajarkan, maka saya akan mengadakan kuis untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan kalian terhadap materi-materi yang sudah saya berikan, terutama tentang teknologi remediasi. Nah, silakan membuat masuk ke dalam situs ini. Silakan sudah dibagikan ke grup kelas untuk masuk. Yang sudah ada yang masuk 1 orang. Dan silakan masuk untuk login ke dalam kuisnya masing-masing. Ya, silakan. Ada beberapa mahasiswa kurang lebih sekitar 50% sudah dapat menjawab dengan baik di atas angka 70%. Sehingga bahwa kalian sudah mulai mengerti bagaimana teknologi remediasi yang digunakan untuk mengatasi daripada limbah atau pencemaran yang ada. Baiklah, sebelum acara kita ini, sebelum kuliah kita ini kita akhiri, mungkin ada satu mahasiswa yang bisa membuat kesimpulan. Saya akan menyimpulkan hasil dari mapel pelajaran tadi. Yang pertama yaitu kita mereview kembali pelajaran minggu lalu, yaitu pencemaran lingkungan, sumber-sumbernya serta kasusnya. Yang kedua, kami membahas mengenai teknologi remediasi, teknologi dalam upaya pemulihan kembali lingkungan yang tercemar, yang membahas mengenai prinsip-prinsip teknologi remediasi. Yang ketiga, membahas mengenai teknologi remediasi dengan prinsip fisika seperti stabilisasi atau solidifikasi. Yang keempat, membahas mengenai teknologi remediasi dengan prinsip kimia. Yang kelima, membahas berbagai teknologi remediasi dengan prinsip biologi. Baik, demikianlah segala rangkaian
rangkaian perkuliahan kita hari ini. Semoga nanti kalian mendapatkan ilmu yang baru. Jangan lupa selalu hargai kalian punya orang tua, guru, dan sahabat-sahabat kalian. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, perkuliahan mata kuliah remediasi badan air dan pesisir untuk topik jenis-jenis teknologi remediasi saya tutup dan bercakap dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.